Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Indonesia atau bisa juga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki nama alternatif yaitu Nusantara. Negara ini terletak di Asia Tenggara. Secara lebih spesifiknya, Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Oseania. Bahkan, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari Sabang di tanah Aceh hingga Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa atau ras, Indonesia terdiri dari masyarakat adat yaitu Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia dengan jumlah penduduk Austronesia terbesar, terutama di Indonesia bagian barat. Lebih khusus lagi, suku Jawa merupakan suku terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 42% dari total penduduk Indonesia. Berikut ini adalah ulasan fakta unik tentang negara Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, negara kepulauan terbesar di dunia. Mungkin Anda sudah sering mendengar mengenai fakta yang pertama ini. Namun, tahukah Anda bahwa Indonesia tidak hanya negara kepulauan terbesar di dunia saja? Namun, beberapa pulau yang terdapat di Indonesia juga termasuk dalam 6 besar pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia yakni Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua termasuk dalam 6 besar pulau yang ada di dunia. Papua dengan luas wilayah mencapai 786 km persegi menempatkan dirinya di posisi pulau terbesar kedua di dunia. Kemudian disusul dengan Pulau Kalimantan 743 km persegi di tempat keempat dan Pulau Sumatera 443 km persegi di tempat keenam. Yang kedua, suku bangsa terbanyak di dunia. Selain negara kepulauan terbesar, Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Nah, belepotan lagi nih. Saat ini diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Pulau Papua saja. Selain itu, Indonesia juga merupakan dengan negara bahasa daerah terbanyak di dunia, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, negara peraih Thomas Cup terbanyak. Piala Thomas atau Thomas Cup merupakan kejuaraan bulu tangkis bertaraf internasional terbesar yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Dalam pertandingan ini, setiap negara mewakili satu tim putra yang terdiri dari 3 orang pemain tunggal putra dan 2 ganda putra. Sejak diadakan pada tahun 1949, Indonesia merupakan negara terbanyak yang pernah meraih Piala Thomas, disusul dengan China dan Malaysia di tempat selanjutnya. Total, sudah 13 piala yang berhasil dibawa pulang oleh tim Thomas Cup Indonesia, di mana pertama kali mereka berhasil mendapatkannya di tahun 1958 dan terakhir di tahun 2021. Yang keempat, satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi tingkat dunia yang bertujuan untuk mencegah adanya konflik antar negara-negara di dunia dan bersikap tegas terhadap negara-negara besar agar berhenti melancarkan aksi-aksi militer kepada negara-negara kecil. Di awal pembentukannya, PBB yang menggantikan peran dari LBB Liga Bangsa-Bangsa memiliki tugas yang berat untuk menyatukan negara-negara yang sedang berkonflik. Saat itu, Indonesia yang telah bergabung dengan PBB menyerukan dengan lantang agar PBB mampu untuk bersikap adil dan netral dalam menyelesaikan konflik antar negara. Namun, Presiden Soekarno yang saat itu mewakili Indonesia merasa pendapatnya tidak diterima. Ini ditunjukkan dengan penolakan terhadap usulan Soekarno yang meminta agar markas PBB berada di daerah non-blok agar tidak ada intervensi dari negara adidaya. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia,
pada Januari 1965, Soekarno menyatakan keluarnya Indonesia dari PBB. Namun setelah dirinya jatuh dan kekuasaan berada di Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk ke PBB pada tanggal 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60. Yang kelima, hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau atau yang sering disebut hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini mampu mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan bakau mencapai 2,5 sampai dengan 4,5 juta hektar sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau terluas di dunia, maksud kami, disusul oleh Brazil, Nigeria, dan Australia. Kira-kira luas hutan bakau Indonesia mencapai 25% dari total hutan bakau yang ada di dunia. Wow, bangganya. Yang keenam, patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kemhan, Jepang. Anda sebagai warga Indonesia patut berbangga diri dong. Pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia yakni Jenderal Sudirman. Patungnya kini diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter ini merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Hal ini tentu menjadi kehormatan dan keistimewaan tersendiri bagi Indonesia. Patung yang diresmikan pada 14 Januari 2011 silam merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Usut punya usut, patung ini didirikan untuk menghormati seorang figur penting dalam sejarah Indonesia-Jepang, yakni Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pernah bergabung bersama Pembela Tanah Air atau PETA, suatu organisasi yang disponsori oleh Jepang sendiri. Yang ketujuh, Presiden Republik Indonesia adalah pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika di dunia. Anda mungkin sudah mengenal sosok yang dimaksud, bukan? Wow, gua aja mau bacanya bangga banget rasanya. Presiden Republik Indonesia ketiga yakni Bakhrudin Yusuf Habibie memang merupakan seorang ilmuwan handal dalam dunia penerbangan. Beliau telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika. Aeronautika, maksud kami, aeronautika merupakan ilmu mengenai pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin penerbangan atau teknik-teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket. B.J. Habibie mampu mencatatkan namanya sebagai pemegang hak paten karena sumbangsi teori baru yang ditemukan di bidang aeronautika tersebut. Yang kedelapan, perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia. Setiap negara selalu ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara membuat sesuatu yang megah sehingga mampu menarik perhatian dunia. Inilah yang negara Malaysia lakukan. Pada tahun 1991, mereka mencoba untuk membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. Dan pada tahun 1995, jadilah negara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur, di mana menara itu merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah ini ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa ya? Karena perancang dari menara ini merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdijat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun. Kendati demikian, dirinya tidak ingin lepas kewargaan negara Indonesia dan tidak akan pernah mengubahnya. Bangganya. Yang kesembilan, seragam militer NATO berasal dari Indonesia. Indonesia memang merupakan negara yang kaya sumber daya alamnya. Hal ini memang sudah diakui oleh dunia internasional. Hanya saja, kemampuan sumber daya manusianya belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya. Semoga ya kedepannya netizen, amin. Namun, perusahaan PT Stritex asal Solo yang bergerak di bidang tekstil ternyata mampu untuk menjadi produsen utama dalam memproduksi pakaian militer. Tak hanya pakaian militer untuk dalam negeri seperti Tentara Nasional Indonesia, namun juga pakaian militer di dunia internasional, maksud kami di dunia internasional, seperti North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Perusahaan ini dapat terus berkembang dan tetap dipercaya karena mengedepankan 3 poin utama, yakni kualitas, ketepatan waktu pengiriman, dan
dan penetapan harga yang mampu bersaing. Belepotan ini saking bangganya ya. Dabernya sampai belepotan netizen. Yang ke-10, gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara maju. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara, yakni di Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Alat musik ini awalnya terbuat dari logam dan terus mengalami perubahan bentuk hingga sekarang. Percaya atau tidak, gamelan ini tidak hanya berkembang di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara maju lainnya, semisal Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan kini menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar. Dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Angklung juga makin mendunia. Demikianlah ulasan fakta unik tentang negara kebanggaan kita Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.